Menghadap sini semua. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah hari ini berangkat semua? Ya, alhamdulillah berangkat semua. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Mbak Iklima, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa. Berdoa. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berdoa bersama. Ya, anak-anak, apakah kau pernah melihat kuda lumping? Ya, kuda lumping atau efek ya? Iya. Di efek ada apa saja coba? Di kesenian efek yang kalian lihat ada orang yang ngapain aja? Ya, mendem ya. Biasanya efek itu dimainkan di mana? Ya, di lapangan yang luas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Yaitu ada capaian pembelajaran yang akan kalian capai, itu pada fase ini kalian diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam saling berkaitan dengan konsep kebudayaan. Pada materi budaya dan warisan budaya ini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Coba kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan menyimak materi dan video, kalian dapat menentukan manfaat dari warisan budaya dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui penjelasan guru, kalian dapat menguraikan upaya untuk menjaga warisan budaya dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan penelitian secara berkelompok, kalian dapat menjawab pertanyaan tentang warisan budaya. Ya. Anak-anak sudah paham? Coba lihat peta konsep di sini. Judulnya warisan budaya, terdiri dari manfaat dan keberadaan warisan budaya. Selanjutnya, upaya menjaga warisan budaya. Di sini ada petunjuk belajar, yaitu bacalah belajar dengan sama. Pahamilah tujuan pembelajarannya yang kalian akan capai. Catatlah informasi penting di buku kalian ya. Kalian kan sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulis
Ya, dan tanyakan kepada guru jika ada materi yang kalian belum pahami. Coba kita akan membuat kesepakatan ke kelas. Selama pembelajaran kalian harus disiplin, mematuhi aturan dalam pembelajaran, memperhatikan materi, tidak boleh berisik, apalagi ya tidak boleh makan waktu pembelajaran, tidak boleh bercanda, harus memperhatikan ya, biar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setuju? Iya. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita bernyanyi lagu nasional untuk membangkitkan cinta tanah air, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bangsa kita, tanah air masih jaya untuk selama-lamanya. Kata Indonesia Saka, Indonesia tercinta, Nusa Bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, sudah nyanyi? Ya, jadi kalian harus hafal lagu-lagu nasional Indonesia supaya kalian lebih cinta. Hari ini kita belajar tentang warisan budaya. Silakan perhatikan ke depan. Manfaat dari keberadaan warisan budaya. Keberadaan warisan budaya di sekitar menghadirkan manfaat bagi masyarakat maupun suatu daerah. Apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kita? Jadi manfaatnya itu apa? Silakan dibaca bersama-sama. Lihat ke depan. Yang keras ya, dibaca ya. Manfaat keberadaan warisan budaya. Keberadaan warisan budaya di sekitar memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah. Apakah manfaatnya? Yaitu 1. Menjadi identitas suatu daerah budaya. Misalkan budaya tentang ebek berasal dari Banyumas, itu identitas dari Banyumas. Terus manfaat yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Jadi warisan budaya memiliki banyak manfaat. Tadi sudah menjadi identitas sebuah daerah. Yang kedua, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan budaya kita bisa tahu tentang teknologi yang modern. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada manfaat warisan budaya sebagai ikon pariwisata. Coba kalian pernah ke Gua Lawa Purbalingga? Pernah atau tidak? Ya, pernah ya. Di sana kalian lihat apa saja? Ya betul, gua dan hewan kelelawar. Makanya disebut Goa Lawa. Lawa itu berasal dari bahasa Jawa karena berasal di Purbalingga. Selanjutnya, manfaat warisan budaya yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu dengan tadi jika banyak orang yang berkunjung ke tempat wisata,
akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di desa kalian ada tempat wisata atau tidak? Apa itu? Oh iya betul, Bu. Sepeda, bakul, tempe. Di situ juga tempat wisata ya, dikunjungi oleh banyak orang. Itu bisa meningkatkan pendapatan warga desa kalian, desa Pli. Dan alhamdulillah. Anak-anak tadi sudah belajar tentang warisan budaya dan juga tentang manfaat warisan budaya. Selanjutnya, Pak Guru memiliki video pembelajaran tentang warisan budaya. Silakan diperhatikan ya. Silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Tidak boleh berisik ya. Silakan diperhatikan warisan budaya. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tiongkok, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak berdagang dan menetap lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mengaruhi budaya lokal
dinikmati oleh anak-anak juga. Beberapa cara yang dapat kita lakukan agar warisan budaya tetap terjaga yaitu melakukan penukaran atau perbaikan terhadap cantikannya. Mempelajari kebudayaan daerah, mengajarkan kebudayaan daerah kepada orang lain, mengikuti kebudayaan daerah, memperkenalkan kebudayaan daerah di sosial media, tidak terpengaruh dengan budaya asing, mengeksplor budaya asing di luar negeri, sebagai warisan budaya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ya, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang upaya menjaga warisan budaya, yaitu supaya budayanya tetap ada dan tidak hilang. Warisan budaya merupakan keseluruhan peninggalan yang diwariskan turun sehingga umurnya sangat tua sudah lama. Oleh karenanya warisan budaya dapat mengalami kerusakan atau hilang tergerus waktu dan zaman. Oleh karena itu masyarakat harus bersama-sama menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Berikut beberapa cara menjaga warisan budaya. Yang pertama, mempelajari warisan budaya. Jadi kalian harus mempelajari budaya di Indonesia ataupun budaya daerah kalian, seperti tarian tradisional. Selanjutnya ada upaya yang kedua, yaitu dengan cara pemugaran. Apa? Yaitu warisan budaya berupa bangunan seperti candi itu diperbarui lagi menjadi baru bahannya, misalnya batu-batunya yang baru. Pemugaran itu adalah proses memperbaiki kembali suatu bangunan. Contohnya pemugaran Candi Borobudur yang terjadi pada tahun 1991. Pada zaman dahulu Candi Borobudur itu rusak, terus diperbaiki seperti sekarang. Sampai sekarang kan dirawat menjadi baik ya, jadi untuk tujuan wisata. Selanjutnya, cara yang ketiga itu dengan memperkenalkan budaya. Dengan cara apa? Mempromosikan ya di media sosial ataupun di poster-poster, termasuk memperkenalkan budaya. Misalkan kalian mengikuti festival ebek atau kuda lumping, itu termasuk memperkenalkan budaya ebek atau kuda lumping. Budaya di dunia ini sudah banyak ya, produk-produknya ada gamelan, ada apa lagi? Angklung dan lain sebagainya. Nah, itu terkenal dari Indonesia. Ada batik. Itu harus dilestarikan biar masih ada. Selanjutnya, anak-anak akan melakukan pembelajaran dengan media wall aplikasi. Mari kita pelajari bersama ya. Nanti Pak Guru memberikan angka ya, kalian pilih di amplop ini, kalian memilih angkanya. Nanti yang mendapat angka tertentu akan menjawab soal sesuai ada di wall.
dapat nomor 1 maju. Coba dilihat angkanya. Ya 1 silakan maju Mas Radil. Ya silakan maju. Ya silakan maju Mas Radil nomor 1. Yang lain perhatikan ya, Mas Yovan. Mas Yovan. Silakan. Silakan Mas Radil pilih jawabannya dengan cara memencet ya. Coba rompi ya, merupakan makan khas dari dipencet. Jawabannya mana? Wah betul. Oke, kita untuk Mas Radil. Silakan dapat bintang. Selanjutnya yang kedua, daftar kedua silakan maju. Silakan maju nomor 2. Ya, silakan dibaca. Dibaca yang keras ya. Klien Surabaya berasal dari daerah mana? Silakan dipencet. Wah betul. Tepuk tangan untuk Mas Farid. Silakan dapat bintang. Silakan yang nomor 3 maju. Berikut ini akan masuk ke Indonesia yang mendunia. Silakan pilih yang mana. Silakan dipencet ya. Pinter. Tepuk tangan. Selamat bintang. Selanjutnya siapa yang mendapat nomor 4? Yang maju. Silakan ya jawab bahasanya. Gamelan merupakan musik tradisional yang berasal dari mana? Dipencet silakan. Dipencet di sini. Wih betul, pintar. Tepuk tangan juga. Elvira mendapat bintang. Selanjutnya nomor 5, siapa yang mendapat nomor 5 maju? Yuk, yang nomor 5. Baik, 5. Ya silakan baik 5 maju. Maju ya, dari jawab. Ya, yang mendapat nomor 5 siapa? Ya silakan Mas Yovan maju. Pilih. Aku berasal dari daerah mana? Silakan pencet ya. Anissa. Oke, pintar. Jawab Barat. Yang nomor 6. Silakan maju. Yang dapat nomor 6. Ya maju. Balatifa. Ya silakan Mas Aka. Yang lain. Ya, kopi Jawa yang berasal dari silakan dipencet. Ya, cek. Ya. Kembali. Nomor. Ya, silakan maju. Mas Dava.
Selanjutnya nomor 9, siapa yang dapat? Oke, Balora silakan maju. Silakan ya, dibaca terlebih dahulu. Kamu diminta menampilkan daerah dalam pakaian sekolah. Jika kamu dari Banyumas, produk yang tepat untuk ditampilkan adalah silakan dipilih, dipencet. Wah, betul, mendoan, apakah betul? Ya, dapat bintang. Selanjutnya, siapa yang mendapat nomor 10? Silakan maju. Oke, Naysila. Silakan dibaca ya soalnya di bawah itu. Kamu ingin membuat yang lain jangan berisik ya. Yang lain jangan berisik. Silakan dibaca yang keras. Astaga, jangan berisik. Yang keras ya. Silakan dibaca. Oke, itu ada 4 pilihan jawaban. Ada asal dari perbuatan secara menegaknya, atau B, harga angklung di pasar luar, atau C, siapa saja yang tidak boleh memesan angklung, atau D, cara menjual angklung lewat media sosial. Ayo mana yang digunakan? Silakan dipilih. Wih, pinter. Tepuk tangan untuk Mbak Naysila. Kamu Tangan untuk Mbak Naysila. Selamat mendapat bintang. Selanjutnya nomor 12. Silakan maju. Dibaca. Dibaca yang keras. Oke, dibaca yang keras. Apa itu? Produk. Oke, yang mana? Karena apa bisa terkenal di dunia? Coba di-sending. Wih, betul. Tepuk tangan untuk Mas Fahri. Ya, sama banyak bintang. Selanjutnya, nomor Selanjutnya nomor 14, siapa yang nomor 14? Ya, Mas Yovan silakan maju. Ya, silakan dibaca yang keras Mas Yovan. Oke, karena ada 4 pilihan. Yang pertama A, proses produksinya cepat. B, tidak memiliki ciri khas. C, memiliki nilai dan destinasi. Cek. Wah, pintar.
Produk lokal. Silakan. Apakah melarang mereka mengenal budaya luar atau mengemas produk lokal secara modern dan mengikuti tren? Saya membuat produk lokal adalah untuk wisatawan atau dia membuat produk lokal tidak menarik. Yang mana coba? Boleh beda tepuk tangan untuk Mbak Latifah. Selamat ya, terima kasih. Anak-anak, kalian sudah melakukan pembelajaran dengan word. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Jadi kalian lebih paham tentang materi yang dipelajari. Oke. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Tetapi sebelum mengerjakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Coba silakan bertanya yang belum paham. Oke, Mas Mahir tanya Mbak. Ya. Budaya yang ada di Indonesia ada yang benda dan tak benda. Oke, jadi di budaya Indonesia ada dua, yang berbentuk benda dan tidak benda. Contohnya, kita akan mempelajari tentang budaya benda, yaitu budaya yang bisa dipegang, dilihat dengan mata. Coba ada yang mau menyebutkan contohnya apa? Betul, batik. Ada lagi gamelan, ya betul. Ada lagi angklung, betul. Ada lagi ya makanan rendang, betul. Itu bisa dipegang, dirasakan. Budaya di Indonesia sangatlah banyak. Tadi sudah benda. Selanjutnya budaya tak benda, yaitu budaya yang tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, tetapi hanya bisa dilihat. Contohnya apa coba? Ada yang tahu? Ya betul, kesenian tari. Apakah tari bisa dipegang? Tidak ya, karena tari berbentuk gerak. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Pencak silat juga termasuk gerakan. Ada lagi apa? Gerakan senam juga ya termasuk budaya tak benda. Oke, itulah budaya tak benda dan budaya benda yang ada di Indonesia. Ada yang mau menambahkan tadi budaya benda? Ya, betul. Candi. Candi juga termasuk budaya benda karena bisa dipegang ya. Ada lagi keris, betul. Baju adat, betul. Rumah tradisional, betul. Apalagi itu budaya benda. Selanjutnya ada budaya tak benda. Ada yang menyebutkan lagi? Apa? Lagu daerah, betul. Karena lagu tidak bisa dipegang ya. Ada lagi upacara adat, betul. Pentas. Itulah contoh budaya benda dan tidak benda. Tadi kita selanjutnya akan mempelajari tentang budaya tadi. Kita dulu membentuk 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Pak Guru akan memberikan soal kelompok.
Silakan dengan sama-sama. Silakan anak-anak dikerjakan secara berkelompok ya, bekerja sama. Diskusi ya. Selanjutnya, anak-anak maju ya. Yang pertama kelompok 1, silakan maju ke presentasikan. Di kelompok 1 ada Mas Radit, Mas Yovan, Mas Dava, Mbak Latifah, dan Mbak Elvira. Silakan membaca. Oke, menyebutkan 3 benda budaya Indonesia. Budaya benda. Ada apa saja? Angklung, remaja, terus batik, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 maju ya. Budaya benda. Menghubungkan 3 budaya benda di Indonesia. 1. Keris. 2. Makanan. 3. Rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ya. Maju jauh. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 maju. Silakan maju kelompok 3 ada Mas Atta, Mas Mangger, Mbak Lora, Mbak Ilima dan Mbak Naizila. Silakan dibaca ya presentasi. Atta, Mas Edi. Mas Atta. Ya, beri salam nih. Mas beri salam. Ya, ada 3 budaya di Pulau Jawa tadi apa saja? Budaya, ingat ebek, wayang dan lengger. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 maju ya. Silakan.
saja bagus. wayang. Yo, apa yang kita kan bagus. Ya, apakah betul teman-teman? Oh, Reno Betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Siapa yang mau pakai? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan melanjutkan pembelajaran. Tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan diskusi dan mempresentasikan. Ada tadi budaya di Jawa. Tadi kalian menjawab apa saja? Wayang, betul. Kuda lumping. Wayang kulit ya, terus lengger, betul. Terus kalian juga menjawab budaya benda. Ada apa saja? Ya, pemandan, terus makanan daerah, terus ya pakaian tradisional. Nah, selanjutnya kalian juga tadi membahas tentang budaya tak benda. Ada apa saja? Tarian tradisional, senam, ya, wayang, apa lagi? Pencaksilat, betul, apa lagi? Gerakan tarian ya. Oke, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau sudah paham, kita akan melaksanakan mengerjakan soal evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri ya. Kan guru bagikan soalnya ya. Ya, anak-anak silakan dikerjakan ya soal evaluasinya, dikerjakan sendiri-sendiri. Karena ini tugas individu. Yang belum mendapat, silakan dikerjakan. Dari nama ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Baik. Ada yang sulit atau tidak? Diteliti ya. Anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Mari kita cocokkan bersama. Anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Mari kita cocokkan bersama. Coba nomor 1 kita baca. Apa yang dimaksud produk unggulan daerah? Apa? Jawabannya A. Produk yang dijual ke luar negeri. Atau B. Produk khas yang menjadi ciri daerah tertentu. Atau C. Produk mahal dari daerah. Atau D. Produk hasil pertanian. Ya, betul. Produk unggulan daerah termasuk produk khas yang menjadi ciri daerah tertentu. Selanjutnya, nomor 2. Apa yang menjadi ciri khas dari kain ulak doyok? Apa coba? Yaitu dibuat oleh suku Dayak benua dengan serat daun doyok. Selanjutnya, nomor 3. Gamelan berfungsi dalam kegiatan penampilan fisik
tradisional. B. Yang nomor 3 B ya. Selanjutnya nomor 4. Mengapa batik diakui UNESCO, organisasi kebudayaan di dunia? Oke, betul B. Karena dibuat dengan teknik dan simbolik budaya yang kuat. Selanjutnya nomor 5. Banyak negara tertarik pada produk Indonesia seperti batik dan kopi karena ya, betul C. Memiliki nilai budaya dan cita rasa khas yang nah. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Menurutmu, apakah penggunaan motif batik dalam pakaian modern merupakan langkah yang tepat? Coba dari A. Tidak, karena motif batik harus digunakan dalam pakaian tradisional saja. B. Ya, agar batik bisa digantikan dengan motif lain. Atau C. Tidak penting, karena penting adalah kain pakaian. Atau yang D. Ya, kalian dapat ya, betul. Selanjutnya, salah satu alasan produk Indonesia bisa mendunia. A. Karena hasil buruan. B. Karena keunikan budaya dan kualitasnya yang bagus. Atau C. Karena harganya mahal. Atau D. Karena bantuan ya, B. Karena budaya dan kualitasnya yang bagus. Silakan ditulis betul dan salahnya. Silakan ya. Silakan anak-anak dikumpulkan kembali. Ya, kembali duduk di tempat masing-masing ya. Ya, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti Pak Guru akan nilai untuk data nilai kalian ya. Semoga nilainya bagus Pak. Oke, tolak ukur keberhasilan pembelajaran pada hari ini. Dicontohkan terlebih dahulu. Dilaporkan ya nilainya ya. Ada yang salah satu Maher mendapat nilai 90. Oke, masuk Eng. Bala Iva betul semua 100. Mas Atal salah satu 90. Baik 5 salah satu 90. Mbak Lora salah satu 90. Naisila betul semua 100. Mas Dian betul semua 100. Mbak Felisa betul semua 100. Mbak Zoya salah satu nilainya 90. Mas Febri nilainya 90. Mas Java 100. Mas Takrib 100. Mbak Anissa 100. Mbak Felisa 100. Mas Subri 100. Mas Firman 100. Mbak Maila 90. Mbak Felisa 100. Yang
Mas Radit 100, dan Mas Yovan 90. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah belajar pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya. Mas Maher, silakan. Ya, anak-anak bagaimana? Mbak Nisa. Anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Semoga bermanfaat ya. Bagaimana? Apakah sudah paham semua? Hari kita menyanyikan lagu daerah yaitu Suwe Ora Jamu bersama-sama. Mas Mahyun. 1, 2. Mari kita menyanyikan lagu. Mas Radit. Anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu daerah ya. Lagu daerahnya yaitu Suwe Ora Jamu. Hitungan ketiga nyanyi bersama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu suwe ketemu pisang sampai telur. Suwe ora jamu, kita sudah belajar pada hari ini. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu daerah supaya kalian mencintai daerah kalian. Ya. Terima kasih yang sudah belajar hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Baik, Lima, siapkan. Tutupnya rapi ya, berdoa. Siap, gerak. Ya, nanti anak-anak pulangnya hati-hati ya. Baik, Lima. Baik, Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.